Halo Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas pedoman baru penanganan perkara pidana pajak sesuai Perma 3 tahun 2025. Jadi Mahkamah Agung resmi menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana perpajakan. Aturan ini ditekan pada 10 Desember 2025 dan mulai berlaku 23 Desember 2025. Kehadiran perma ini dimaksudkan untuk menyatukan pola penanganan perkara pajak pidana di seluruh pengadilan, menghindari perbedaan tafsir antara hakim sekaligus memastikan kerugian negara bisa dipulihkan secara maksimal. Latar belakang diterbitkannya Perma 3 2025. Dalam bagian pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan negara membutuhkan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang efektif dan seragam. Beberapa alasan utama diterbitkannya Perma 3 2025 antara lain, belum adanya ketentuan khusus mengenai tata cara penanganan perkara pidana pajak, lalu munculnya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di pengadilan, dan perlunya pedoman bagi hakim agar penanganan perkara lebih efektif dan akuntabel, lalu upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Tujuan Perma 3 2025. Secara garis besar, Perma 3 2025 memiliki 4 tujuan utama, yaitu memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana di bidang perpajakan, lalu mencegah perbedaan penafsiran dan penerapan ketentuan hukum, meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana pajak, dan mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Ruang lingkup pengaturan. Perma 3 2025 terdiri atas 6 bab dan 22 pasal yang mengatur berbagai aspek penanganan perkara pidana pajak, mulai dari tahap awal hingga putusan pengadilan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi pertanggungjawaban pidana pajak oleh orang pribadi maupun korporasi, penanganan administratif dan penanganan pidana, lalu ketentuan pra-peradilan penunjukan hakim yang berkompeten di bidang perpajakan, dan hukum acara tindak pidana di bidang perpajakan. Penegasan pertanggungjawaban pidana pajak. Perma ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban pidana pajak antara lain, subjek hukum mencakup orang pribadi dan korporasi. Pihak yang menyuruh, turut serta membantu atau menerima manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun pengurusnya telah berhenti, meninggal dunia, pailit, atau dibubarkan. Dan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara proporsional sesuai peran dan manfaat yang diterima. Pemisahan penanganan administratif dan pidana. Perma 3 2025 juga menegaskan pemisahan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana perpajakan dengan ketentuan pelanggaran administratif dikenakan sanksi administratif, tindak pidana perpajakan ditangani melalui proses pidana, penanganan administratif dan pidana bukan merupakan urutan proses sehingga dapat berjalan sesuai karakteristik perkaranya. Selain itu, pemeriksaan bukti permulaan ditegaskan bukan objek pra-peradilan sepanjang dilakukan dengan persetujuan pihak yang diperiksa. Pengaturan pemblokiran dan penyitaan aset. Untuk kepentingan pembuktian dan pemulihan kerugian negara, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan, penyitaan untuk pembuktian tanpa harus menunggu penetapan tersangka, penyitaan untuk pemulihan kerugian negara setelah adanya penetapan tersangka. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam kondisi mendesak sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pelunasan pajak berpengaruh pada putusan hakim. Perma 3 2025 membuka ruang bagi terdakwa untuk melunasi pokok pajak dan sanksi administratif pada berbagai tahap, yaitu pada tahap penyidikan, setelah pelimpahan perkara hingga sebelum tuntutan,
Setelah tuntutan dan sebelum putusan, ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk memungkinkan tidak dijatuhkannya pidana penjara bagi terdakwa orang pribadi, penjatuhan pidana denda yang diperhitungkan dari pembayaran pajak yang telah dilunasi. Ketentuan peralihan perkara yang sedang berjalan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkara pidana pajak yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan penanganannya mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelum Perma 3 2025. Lalu seluruh kebijakan MA sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perma ini. Itu tadi informasi seputar pedoman baru penanganan perkara pidana pajak sesuai Perma 3 2025. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video kami lainnya. Salam IKAPI.